menguatkan hati. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya hari ini, Pak? Terima kasih ya, Pak ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar untuk mengadakan wawancara dengan Bapak terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah kita SD Negeri 1 Penanggalan. Ini terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, Pak ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, yaitu bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya coba jawab pertanyaan itu. Kebetulan di sekolah kita ini kan kita bilang salah ini paling beragam. Siswa-siswa kita itu berasal dari berbagai kalangan, hubungan antara satu suku dan suku yang lain itu sangat rentan sekali. Mulai dari perbedaan agama, suku, perbedaan tingkat ekonomi, menjadi sesuatu yang rentan sekali menjadi suatu ketersinggungan. Maka dari itu dari awal kita sudah antisipatif bahwa setiap kita saling pemahaman bahwa rentan itu menjadi suatu sikap yang siaga bagi kita semua agar lebih antisipasi. Artinya sebelum terjadi suatu konflik kita bisa melihat potensi konflik akan terjadi. Itu saya bersama semua guru berharap bahwa sebelum semua terjadi kita sudah bisa melihat potensi itu. Ada beberapa strategi yang kita siapkan, artinya mulai dari kelas kita selalu kasih pemahaman pada anak. Dari pertama sekolah ini kasih pemahaman bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang inklusif, artinya menerima semua golongan tanpa terkecuali. Semua punya hak yang sama, semua punya kesempatan yang sama, tidak ada yang dibedakan. Jadi sikap adil, perhatian yang sama terhadap anak itu akan memberikan suatu kesempatan yang sama. Artinya tidak ada yang membuli, tidak ada yang bertindas, semua punya kesempatan yang sama. Hal tersebut biasanya berimbas pada suatu kesetaraan. Kalau anak sudah merasa setara, maka mudah-mudahan menjadi aman untuk harapan kita. Selama ini, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan selalu berdasar pada musyawarah. Namun ketika suatu permasalahan menjadi rumit, ketika sama-sama mengandung kebenaran, tapi tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya, semua kembali pada sikap kita masing-masing. Kalau kita bisa
melihat kebenaran dengan jernih, artinya tidak mengedepankan ego, kebenaran, ya, semua masalah bisa diselesaikan. Artinya kembali pada itu tadi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan berdasarkan musyawarah. Ya, artinya kebenaran itu akan kita temukan kalau semua elemen ataupun unsur yang terkait kita libatkan. Tidak ada yang kebenaran yang mutlak, artinya kalau harus begini secara mutlak, apa yang saya katakan harus benar, tidak. Artinya sesuatu yang kita sepakati kita selesaikan bersama, mudah-mudahan ada penerimaan secara bersama. Yang kebenaran yang mutlak tidak ada di sini. Itu bersumber kepala yang bersama, keinginan bersama, maka semua akan merasa terperhatikan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang harus Bapak lakukan selama ini? Yang sudah biasa Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi dilema etika atau benar melawan benar tadi? Saya kira tidak menjadi dilema ketika benar melawan benar. Tidak menjadi dilema ketika kita sama-sama punya rasa menerima ada perbedaan dengan perbedaan yang salah, perbedaan yang benar, sama menerima. Langkahnya itu bersamaan tadi, artinya dari awal kita punya pemahaman sama, konsep bersama bahwa kebenaran itu tidak mutlak, lalu ada sisi-sisi yang bisa memberikan jalan bagi kita untuk melangkah. Artinya tidak berarti kalau kita memegang satu kebenaran yaitu melemahkan yang lain, tidak. Adanya kesetaraan Keputusan yang kita ambil itu artinya untuk kepentingan secara umum, walaupun kadang-kadang kita punya kebenaran pribadi, ketika kita ambil keputusan bersama itu, bahwa itu adalah sesuatu yang kepentingan yang lebih luas. Namun perlu kita sadari, setiap keputusan tidak bisa misalnya memuaskan secara keseluruhan, tidak. Ada saja yang selalu merasa dikecewakan, dan kita sadari tidak ada kebenaran yang bisa menyenangkan semua orang. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di daerah kita? Hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut karena apa? Saya kira melihat konteksnya. Kalau konteksnya dilema etika itu menyangkut tentang anak, artinya lebih efektif kita kalau kita melibatkan juga anak dan orang tuanya. Tapi kalau ketika masalah itu hanya bersekitar sikap internal di antara guru dengan sekolah segala macam, ya itu bisa kita selesaikan secara internal, tidak perlu melibatkan secara luas. Artinya sebelum masalah itu besar, lebih baik kita perkecil. Tapi kalau konteksnya sudah meluas, ini harus kita libatkan semua. Ketika melibatkan masyarakat, maka masyarakat juga harus terlibat, perangkat desa juga harus terlibat, tokoh-tokoh juga harus terlibat. Tapi kalau seandainya masalah itu hanya sikap internal yang kecil, tidak perlu kita melibatkan orang luar. Bagaimanapun masalah itu harus kita selesaikan secara internal, tidak meluas dia. Pertama, artinya kita pertama harus identifikasi masalah dulu. Kemudian studi kasus itu perlu. Tidak perlu kita terburu-buru mau menyelesaikan masalah sementara kita sendiri tidak tahu pangkal masalahnya di mana. Di awalnya pertama kita harus studi kasus, identifikasi masalah itu perlu sekali.
ketika kita sudah tahu masalahnya apa, baru kita tahu menyelesaikannya harus bagaimana, cara apa yang harus kita pilih. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap sebagai tantangan ketika menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kira-kira apa menurut Bapak? Saya kira tantangannya pertama keberagaman itu sendiri. Kalau kita tidak mampu meramu keberagaman itu menjadi suatu kekuatan, maka tantangannya semakin besar. Artinya kita tidak bisa lepas dari situ. Dari awal kita sudah tahu bahwa masalah itu pasti ada. Ada juga suatu organisasi besar, kita sudah besar, diisi oleh orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang, masing-masing dari latar belakang agama, suku, kemudian tingkat pendidikan, kemudian tingkat emosional. Biasanya tingkat emosional itu tergantung oleh pendidikannya. Kalau pendidikan bagus, biasanya kematangan emosionalnya juga bagus. Maka dari itu perlu itu tadi tantangannya lah bagaimana menyatukan suatu konsep. Jadi konsep cara berpikir itu minimal ada suatu persamaan, walaupun perbedaan kita abaikan perbedaannya. Karena selalu kita melihat perbedaan, bahwa itu tidak ada habisnya. Perbedaan pasti ada, tapi apa yang bisa kita satukan? Banyak hal yang bisa kita satukan, banyak hal yang bisa kita samakan. Prinsip, cara berpikir bisa kita samakan. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya kira kita tidak punya jadwal tertentu. Kita bekerja secara insidentil, jadi pada kasus secepat mungkin kita selesaikan. Walaupun misalnya ada evaluasi itu dalam bersalah itu hanya sifatnya evaluasi. Tapi kalau kasus kita tidak menurut jadwal, itu adalah kita selesaikan. Evaluasinya iya, evaluasinya kita punya jadwal berkalanya, evaluasi satu yang apa yang berlaku kita buat, kemudian tentang persiapan kita untuk hari yang selanjutnya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di tadi? Tentu banyak faktor yang mempermudah. Artinya rekan di sini bukan sehari dua hari, perjalanan kita sudah panjang, saling memahami, gerak bersama, itu juga mempermudah. Dan masyarakatnya juga bukan masyarakat masing tokoh-tokoh yang juga yang komunikasi kita selalu berjalan dengan masyarakat, dengan kita dengan berbagai stakeholder, artinya yang terlibat seluruhnya di sekolah ini selalu terjadi. Saya kira itu mempermudah sekali semuanya. Tidak ada misalnya hal yang mustahil jika kita mau berbagi dengan masyarakat. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang paling berkesan, setiap masalah itu selalu ada keinginan bersama. Keterlibatan rekan-rekan itu selalu begitu indah. Artinya masalah itu bukan masalah saya sendiri, bisa ada keinginan menyelesaikan bersama, ada rekan-rekan, kemudian perhatian dari faktor eksternalnya juga, ya. Ada keinginan masyarakat ada sekolah yang menjadi sekolah yang besar, itu menjadi modal kita. Itu pesan bagi saya.
Artinya di sini kolaborasi antara rekan sejawat di sekolah dan juga faktor eksternal masyarakat itu saling Cukup baik, mendukung ya. cukup baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, sekian saja wawancara kali ini. Mohon maaf ya Pak ya jika sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan kesempatan kepada saya untuk wawancara terhadap Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita semakin maju. Amin. Terima kasih. Saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Syukur alhamdulillah. Ini mohon maaf ya Bu ya. Kami datang untuk melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak di sini untuk mengadakan wawancara dengan Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sibu Salam. Yang mana dalam wacana ini yang membahas tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Ibu, untuk di sini wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Langkah kami menjadi sebagai kepala sekolah di sini itu pertama kami mengumpulkan informasi-informasi tentang data kasus. Kemudian kami membuat tim untuk membantu pengambilan keputusan itu seperti dewan guru atau yang berkenaan dengan kasus lah. Kemudian setelah kami membuat tim untuk membantu, mungkin kami sama-sama akan memeriksa kebijakan-kebijakan yang lama yang telah kami lakukan, yang mana yang masih efektif, yang mana yang kurang baik sesuai dengan kasus, seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Seperti tahap awal tadi, kita yang tentunya sudah pasti mengidentifikasi dari kedua jenis masalah atau kepentingan yang terlibat dengan masalahnya tadi. Kemudian kita pelajari dampak dari kedua kepentingan itu, di mana dampak itu nanti akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Setelah itu kita membicarakan dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau kita di sini mungkin kalau berkaitan dengan komite atau mungkin cukup dengan guru di sekolah ini saja atau harus ke pengawas atau mungkin bisa ke dinas. Kemudian kita mencari alternatif solusi apa untuk menetapkan kebijakan yang baru atau yang masih tetap menggunakan kebijakan yang lama. Baru di situ nanti kita bisa mengambil keputusan kebijakan yang kita ambil tadi sesuai dengan pertimbangan dampak-dampak yang sudah kita identifikasi tadi. Setelah terputuskan, sudah diambil keputusan, baru kita memberikan penjelasan kepada pihak-pihak. Misalkan seperti kita di sekolah ya, seluruh warga sekolah menjelaskan
efeknya tadi? Di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Iya, benar sekali. Yang mengandung dilema etika, benar lawan benar tadi. Prosedurnya mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, mengadakan musyawarah, Iya. kemudian Identifikasi terlebih awal, kemudian dimusyawarahkan dengan rekan dengan sejawat, dengan stakeholder mungkin, baru mengambil keputusan yang mana diapakan, mempertimbangkan dulu, baru kita tentukan keputusannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, benar melawan benar tadi. Kita lebih efektif ke musyawarah dengan apa ya? Musyawarah dengan sesama dewan guru, karena yang menghadapi apa namanya, yang sebagai pelaku di situ ya, sebagai pelaku dalam keputusan yang kami ambil itu nanti kan guru. Kami efektifkan, biasanya lebih efektif itu keputusan kami dan guru, keputusan bersama Dalam rapat dewan Iya, guru itu. iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan apa saja yang Ibu temui ketika memutuskan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya itu emosi dari yang pelaku kasus itu biasanya yang menjadi tantangan, kemudian budaya lingkungan, konsekuensi dari apa kita juga. Keputusan yang kita ambil ya, Bu? Iya, itu biasanya. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal saya rasa enggak juga ya, mungkin ya lebih kita identifikasi dulu masalahnya, baru kita panggil kawan sejawat yang berkompeten sesuai dengan kasusnya, kayak gitu. Misalkan kalau murid mau masuk ya dengan panitia penerima murid, kalau misalkan ini kenaikan kelas atau apa ya sesuai dengan panitia SKL dan apa sebagainya, kayak gitu kan, yang apa penyusun KKM itu kurikulum itu kita kaitkan. Setelah kita identifikasi, kita rangkul kawan sejawat, barulah bisa kita tetapkan kapan kita musyawarahkan untuk menetapkan. Jadi kalau jadwal khusus seperti itu Tidak ada ya, Bu? tidak ada. Kalau kapan waktunya menyelesaikan itu tergantung Situasinya. situasi, kesibukan dan tingkat kesulitan kasus itu. Kalau memang harus diulur waktunya untuk banyak pertimbangan ya terpaksa kita ulurkan waktunya. Kalau memang bisa sesegera mungkin urgen ya harus kita selesaikan dengan segera. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang mempermudah ya. Iya. Mungkin seseorang atau mungkin faktor-faktor lainnya yang mempermudah
dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang itu ya tentu guru ya, guru yang ada di sekolah ini teman sejawat lah bilang. Kemudian ya kalau memang sebagai konsultan kita atau mentor pengawas kalau memang diperlukan. Kemudian ya ada sejenis SOP atau kode etik di sekolah ini, itu kita tarik, kita buka, kemudian kita diskusikan dengan kawan yang memang berkaitan dengan masalah tadi. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dan semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Bu? Pengalaman Ya, pembelajarannya yang bisa dipetik dari ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. di situ kita harus banyak mempertimbangkan nilai-nilai etika sebelum atau dalam pengambilan keputusan. Kemudian kemampuan berpikir kritis dan menganalisis atau mengidentifikasi masalah itu juga perlu kita jadikan pembelajaran. Kemudian kita itu pandai membujuk atau bernegosiasi ya dengan pihak yang berkasus. Artinya ada komunikasi ya, Iya, hubungan komunikasi kekeluargaan. terbuka, ya, kekeluargaan. Apalagi kita masyarakat kita di sini kan istilahnya heterogen ya, baik suku, adat, kemudian ya adab mereka itu kan beragam. Jadi kita di situ penting mempertimbangkan itu semua untuk bernegosiasi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan Ibu yang sudah Ibu sampaikan mengenai pengambilan keputusan selaku kepala sekolah, kepimpinan sekolah di sini yang terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ya Ibu ya. Mohon maaf sekali atas kehadiran saya ya Bu ya. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk bisa melaksanakan wawancara dengan Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu di sini akan semakin lebih bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan yang Ibu ambil bersama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sini. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, semakin sukses ya Bu ya. mudah-mudahan terbantu dengan jawaban yang hanya sedikit. Amin, insya Allah. Ya. Tidak ada salah dan tidak ada benar. Artinya kita mengambil yang terbaik menurut nilai-nilai kebajikan yang kita anggap itu yang terbaik di masyarakat kita. Sekian saja Bu untuk wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah baik sehat. Ya, mohon maaf ya Pak ya, kami dari calon guru muda meminta waktu Bapak untuk mengadakan wawancara yang mana terkait dengan bagaimana Bapak selaku kepala sekolah SD Negeri Imam Subri Salam ini dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika yang mana benar melawan benar yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami bersama. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Cara saya mengidentifikasi yang pertama adanya laporan dari guru kelas atau bahkan saya temui secara langsung dilema etika yang saya temui di sekolah saya. Baik Bapak.
Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, melawan benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Cara saya Bu, yaitu tidak terlepas dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat. Karena dengan cara bermusyawarah yang insya Allah semua dilema etika khususnya di sekolah dapat terselesaikan dengan baik dan mudah. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini Bu, ya tidak terlepas dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berkepentingan, khususnya dengan keluarga internal di sekolah, yaitu para guru. Karena para guru inilah yang bisa mendidik dan lebih mengetahui bagaimana keadaan peserta didik di sekolah saya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Hal-hal yang efektif Untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai terkait dengan dilema-dilema etika ini. Terselesaikannya Hal-hal efektifnya. problem-problem atau dilema etika di sekolah, ya seperti yang saya katakan tadi, dengan cara bermusyawarah, kemudian mengidentifikasi dilema-dilema tersebut, sehingga setelah dilakukan identifikasi lebih mudah untuk mengatasi atau mencari solusi tentang problem-problem dilema etika tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang menjadi tantangan adanya kontra. Misalnya begini Bu, di sekolah saya waktu itu di SD Negeri UPT Jauh Darussalam, tingkat kedisiplinan anak untuk bersekolah itu masih minimal. Ada acara pesta di desa tersebut, anak-anak memilih untuk mendatangi pesta, padahal itu hari sekolah atau jam sekolah. Kesadaran anak untuk menuntut ilmu atau bersekolah masih rendah, karena juga orang tua dari anak tersebut pendidikannya rendah. Jadi ini faktor yang sangat menantang bagi Bapak ya selama dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut. Sangat Jadi menantang. kurang dukungan dari orang tua ya, karena faktor dari pendidikan orang tua yang minimal ya Pak. Benar. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki suatu tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tentunya ada Bu, terutama untuk dilema etika yang tingkatnya sedang, seperti kurangnya kedisiplinan anak dalam bersekolah. Saya menyurati orang tua murid untuk datang ke sekolah atau memanggil orang tua murid itu diselesaikan secara bersama dan memberikan nasihat atau masukan kepada orang tua dan anak-anak tersebut supaya anak itu lebih disiplin dalam bersekolah. Kemudian saya dalam menyelesaikan dilema-dilema etika itu dengan cara melakukan musyawarah, tidak mengedepankan keegoisan saya pribadi, karena saya yakin dan percaya bahwasanya dengan melakukan musyawarah, insya Allah bagaimanapun besarnya tantangan atau dilema etika di sekolah bisa
diselesaikan dengan mudah. Artinya di sini ada kolaborasi ya Pak, ya, saling gotong royong, kemudian musyawarah bersama untuk memudahkan menyelesaikan masalah tersebut ya. Benar. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Faktor-faktor yang mempengaruhi ya seperti yang saya katakan tadi Bu, tidak terlepas koordinasi saya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu di internal sekolah maupun di luar sekolah. Di internal sekolah ya guru kelas itu sendiri, karena guru lebih tahu bagaimana keadaan peserta didik di kelasnya. Kemudian saya juga melibatkan orang tua murid dan komite sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi dalam kegiatan di sekolah sehari-hari. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik Bu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika tersebut? Pengalaman yang berharga yang saya dapatkan yang pertama, bahwasanya di dunia pendidikan ini memang tidak terlepas yang namanya problem atau masalah, baik itu masalahnya rendah, sedang maupun besar. Jadi selaku kepala sekolah harus bisa mensiasati atau mencari solusi secepat mungkin untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga tidak berlarut-larut. Kemudian yang kedua, saya juga mengedepankan asas musyawarah, karena dengan bermusyawarah bagaimanapun rumitnya suatu permasalahan di lingkungan sekolah, terutama atau khususnya dilema-dilema etika, itu dapat terselesaikan dengan baik Bu. Baik Bapak, terima kasih sekali atas wawancara yang kita lakukan pada pagi hari ini ya Pak. Ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru muda. Kemudian dari wawancara kita mudah-mudahan kedepannya Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di SD Muhammad Salam ini bisa lebih baik lagi dalam memimpin sekolah ini, lebih maju dan mudah-mudahan lebih sukses ya Pak ya. Amin Bu, terima kasih atas doa dan ucapannya. Terima kasih Bapak untuk wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.